Pemirsa, sempat dibuat lega usai Ahmad Assegaf cabut banding terkait perceraiannya. Namun, Tasya Farasya justru dibuat pusing lantaran Ahmad mengaku hanya mampu mengembalikan uang perusahaan Pearl of Mother sebesar 10% dari 3 miliar yang diklaim oleh pihak Tasya. Bahkan bisa jadi uang yang diduga digelapkan mantan suaminya bisa lebih dari 35 miliar berdasarkan perhitungan Tasya dan kuasa hukumnya. Belum lagi uang pembangunan rumah yang di-markup Ahmad belum dihitung, yang bisa dipastikan kerugian yang dialami Tasya mencapai 40 miliar. Apalagi dana untuk membangun Mother of Pearl menggunakan uang Mama Allah hasil dari menggadaikan rumah. Jadi wajar saja jika kehilangan uang puluhan miliar membuat kondisi psikis dan fisik Tasya drop. Bahkan Tasya memilih untuk langsung menuju ke rumah sakit lantaran wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Buat kata saya sendiri. Saya lagi gede nih mas. Ini mau cuma bisa balikin 10% seperti apa kak? Sedikit aja kak. Sedikit aja komentarnya kak. Menjadi single mother seperti apa kak? Meski kondisi drop tak lantas membuat niat Tasya untuk meminta Ahmad mengembalikan uang miliknya surut. Sebaliknya Tasya akan terus menunggu itikat baik mantan suaminya itu. Apalagi kakak dari Tasya ini juga mempersilahkan Ahmad mengembalikan uang sesuai kemampuannya. Namun bukan berarti hanya 10% yang artinya jauh dari jumlah uang yang sudah digelapkan Ahmad. Tapi benarkah lantaran sudah lelah menunggu Ahmad mengembalikan uang perusahaan, Tasya akan melaporkan mantan suaminya dalam waktu dekat. Enggak ya, agak juga. Kak, tapi dia mau ganti 10% dari 35 miliar gimana kak? 10% deh. Salah satu yang nanya. Sikap Tasya yang seolah masih memberikan kesempatan kepada Ahmad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bisa jadi dilakukan demi anak-anak. Tasya seolah tak ingin citra dan nama baik Ahmad jelek di mata keluarga dan anak-anaknya. Benarkah hubungan Tasya dan Ahmad masih terjalin baik meski sudah bercerai? Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua. Dan hubungan antara Kemana? aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak menjadi terkena imbasnya. Kita tetap jaga hubungan yang baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Di sisi lain, netizen pun seolah salfok melihat wajah Tasya yang justru makin cantik dan on point. Padahal rumah tangganya dengan pria yang dicintainya sudah terjalin 7 tahun harus kandas. Tasya seolah justru merasa lebih tenang dan tak lagi ada beban pasca resmi menjanda. Selalu ceria loh, apalagi kalau acara Jakarta X Beauty aku pasti ceria karena ini ketemu teman-teman online di sini dan visit ke brand-brand yang emang aku suka gitu, jadi pastinya acaranya seru gitu, jadi pasti ceria. Aziza Salsya kembali mendatangi kota Blora, Jawa Tengah. Kali ini selebgram yang kerap disapa Zize itu nyetar ke makam sang mantan mertua yang sudah beristirahat di pemakaman desa setempat. Namun yang bikin salfok netizen di momen tersebut ternyata ada Pratama Arhan. Ya, Arhan akhirnya bisa pulang ke Blora setelah menyelesaikan tanggung jawabnya di Thailand. Namun, kepulangannya ke Blora terasa berat karena Arhan tak sempat menyaksikan pemakaman sang ayah 3 hari lalu. Melihat duka sang mantan suami, Aziza pun rela menemani Arhan selama berziarah ke makam ayahnya. Aziza bahkan iring-iringan naik motor dengan Arhan menuju makam mantan mertuanya itu. Andai saja hatiku bisa bicara, tak akan sanggup engkau mendak. Tak ayal kebersamaan Arhan dan Zize pun jadi sorotan pasca Zize digugat cerai Arhan karena diduga selingkuh. Lantas mungkinkah Zize sengaja balik lagi ke Blora karena tahu Arhan akan datang? Entahlah, yang pasti keberadaan Zize mendampingi Arhan tak luput dari pantauan netizen. Termasuk penampilan Zize yang lebih prepare dan sopan mengenakan kerudung ketimbang saat pertama kali datang ke Blora. Momen penuh haru juga terlihat saat Zize dan keluarga pamitan pulang. Zize memeluk sang mantan mertua begitu erat sambil menangis. Hal ini seolah membuktikan bahwa hubungan Zize dan Arhan memang baik-baik saja. Kita hubungan baik-baik saja gitu, nggak ada masalah. Setelah berpisah pun Arhan berapa kali menghubungi saya, masih nelfon saya. Ya udah pisah baik-baik.
Saya rasa sih fair ya. Oke. Tanpa saling menyakiti, saling menghormati perpisahan, keluarga juga masih baik. Pemirsa, Luna Maya dan Mariana Rumantir selaku co-founder TS Media berkolaborasi dengan Air Plus meluncurkan sebuah sportainment universe terbaru yakni Sportive Plus. Program ini bisa jadi sebuah inovatif baru di mana menggabungkan hiburan, lifestyle, hingga pengalaman interaktif yang menyasar para generasi muda dan komunitas olahraga yang kini memang tengah berkembang pesat. Hal inilah yang menjadi alasan Luna yakin jika Sportive ini akan terus diminati. Di sini kita berpartner dengan TS Media untuk mengkolaborasikan format baru yaitu Sportive Plus, di mana lebih sportainment ya jatuhnya ya. Dan ini bisa memberikan format tambahan yang lebih fun, lebih menghibur gitu untuk pecinta sports dan maupun entertainment gitu sih. Jadinya pastinya harapannya ke depannya akan memposisikan RCTI Plus lebih kuat lagi di kalangan anak muda. Ya pastinya kolaborasi ini sesuatu yang baru buat kami. Mudah-mudahan ini menjadi IP andalan untuk kita berdua, RCTI Plus dan juga TS Media. Kita ingin membuat suatu tayangan yang berhubungan dengan sports, tapi entertainment juga ada, lifestyle-nya juga ada, karena kita melihat tren. Ya kombinasi ini yang membuat kita juga percaya bahwa IP baru kami ini bisa sukses di pasaran nanti. Ide meluncurkan program Sportive Plus ini berawal saat ulang tahun Luna yang ke-42 tahun pada Agustus lalu yang menggelar pertandingan padel. Namun lantaran terlalu mepet, Luna terpaksa menunda untuk merealisasikan ide tersebut. Namun siapa sangka ide Luna disambut baik oleh Valencia Tanusudibyo selaku CEO Air Plus dan mengajak Luna untuk berkolaborasi meluncurkan Sportive Plus ini. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman pada Senin 8 Desember 2025 di Jakarta. Kerjasama ini tentu saja memberikan Luna sebuah kebanggaan dan kepercayaan bisa berkolaborasi dengan Valencia Tanusudibyo yang memang memiliki kedekatan secara personal dengannya. Daripada bikin pedal yang cuma kecil-kecilan, mendingan kita bikin yang lebih impactful, yang lebih besar, karena ya secara infrastruktur kan RCTI Plus memiliki begitu jaringannya luas gitu. Jadi sayang lah kalau dibikin yang kecil kayak yang kemarin itu. Jadi obrolan berangkat dari sana, ya udah akhirnya kita sama-sama membuat satu IP baru dan akhirnya lahirlah Sportive Plus. Kenapa? Rencananya dalam Sportive Plus ini ada 4 cabang yang telah dipersiapkan yakni bulu tangkis, sepak bola, basket, dan tinju. Di mana olahraga ini memang sangat populer dan diminati. Dan pastinya acara ini akan dikemas dengan gaya yang lebih modern dan kekinian. Lantas apa alasan Luna memilih 4 cabang olahraga tersebut? Kita pengen setahun tuh ada terus ya. 4 cabur, ya kita again ngelihat tren, ngelihat seberapa banyak community dan partisipan yang bisa ikut, bisa menikmati, bisa mengerti. Memang kalau kita bicara soal data, memang yang bisa ditonton ya. 4 cabang olahraga ini yang selalu membuat orang tuh nggak pernah ketinggalan.